Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di video ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pancasila. Tapi sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wisti. Perkenalkan, nama saya Miftah Khuzratul Ulia dari nomor urut 14. Perkenalkan, nama saya Revina Duyanti dari nomor urut 18. Perkenalkan, nama saya Sania Hamdi dengan nomor hadir 32. Perkenalkan, nama saya Sulfa Rahmawati Majid. Video ini materi yang akan kami sampaikan adalah dari bab 6, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pembahasan dari materi ini adalah yang pertama, Pancasila sebagai etika, yang kedua, menanya alasan kajian Pancasila, yang ketiga, menggali historis Pancasila, yang keempat, membangun argumentasi Pancasila, yang kelima, mendeskripsikan esensi Pancasila, yang keenam, contoh kasus dan kaitannya dengan materi. Pancasila sebagai etika. 1. Pengertian etika. 2. Aliran-aliran etika. 3. Etika Pancasila. 4. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai. Selanjutnya, aliran-aliran etika. 1. Etika keutamaan atau kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what shall be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. 2. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. 3. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral yang mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Etika Pancasila. 1. Sila ketuhanan mengandung nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta dan ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Kedua, sila persatuan mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Ketiga, sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keempat, kebijaksanaan, artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan. Memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kelima, keteguhan, artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia.
Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Skapal Corby. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Kesemuanya itu memperhatikan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menanya alasan kajian Pancasila. Yang pertama, dekandensi moral. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, pelanggaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, dekandensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Dekandensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Kedua, korupsi akan bersih marajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain dan belum maksimalnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat menggali historis Pancasila. Terdapat sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Sumber historis. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggaraan negara. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi dalam kurung Grundnorm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan.
Selanjutnya, membangun argumentasi Pancasila. Membangun argumentasi Pancasila dibagi dalam dua kelompok, yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dan argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dari dua argumen tersebut dibagi lagi menjadi tiga, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pada masa Orde Lama. Pertama, tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal, karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada masa Orde Baru, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Mendeskripsikan esensi Pancasila. Pertama, kita akan membahas tentang esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang perlu kita perhatikan terdapat pada sila pertama hingga sila kelima. Yang kedua yaitu tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu pertama dalam menempatkan Pancasila, memberi guidance, dasar analisis, serta menjadi filter. Selanjutnya akan kita bahas secara detail. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada Habetus Humanus, yaitu tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka, teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan, virtuetis, yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional.
Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Kasus pembunuhan pekerja di Papua, Komnas HAM atau pelanggaran HAM serius. Pembunuhan pekerja di Papua. Tragedi pembantaian di distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua mendapat kecaman dari sejumlah pihak, salah satunya dari Komnas HAM wilayah Papua. Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek Jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata. Pembunuhan diduga terjadi pada Minggu malam, 2 Desember 2018. Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama. 8 orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, 7 diantaranya dijemput dan dibunuh kelompok bersenjata dan 1 orang belum ditemukan. Dalam catatan Komnas HAM, kelompok sipil bersenjata tersebut pernah melakukan pencurian, pembunuhan, dan perampasan senjata. Bahkan, jika diingat beberapa tahun yang lalu, ada pembongkaran gudang senjata dan ada peluru yang dibawa. Belum lagi, ada yang barter untuk pembelian amunisi secara ilegal di beberapa tempat yang menunjukkan upaya dari kelompok kriminal. Apalagi, jika berkaca dari kasus sebulan yang lalu, ada pekerja kemanusiaan, yakni para guru, diintimidasi dan diperkosa. Serta kini kabar terbarunya adalah pembantaian massal kepada para pekerja. Ada 2 unsur pelanggaran HAM yang terpenuhi dalam peristiwa itu. Pertama, mengacu pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang adalah perbuatan pelanggaran HAM. Kedua, akibat dari tindakan tersebut berujung terhambat pelayanan publik dalam rangka pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di distrik Yal dan lainnya di Nuga, karena para pekerja itu sedang mengerjakan jalan dan jembatan yang sangat penting untuk mobilisasi dan menjawab kebutuhan warga di Nuga. Kaitannya kasus dengan materi. Yang pertama, kaitan kasus dengan Pancasila sebagai etika. Yang kedua, kaitan kasus dengan menanya alasan kajian Pancasila. Yang ketiga, kaitan kasus dengan menggali histori Pancasila. Yang keempat, kaitan kasus dengan membangun argumentasi Pancasila. Yang kelima, kaitan kasus dengan mendeskripsikan esensi Pancasila. Lalu yang keenam ada rangkumannya. Kaitan kasus dengan Pancasila sebagai etika. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika nilai moral dalam sila tersebut tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan negara, akan membuat makin banyaknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Contoh, seperti kasus pembunuhan pekerja di Papua yang ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM serius. Dengan adanya kasus ini, memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan dan sebagai landing principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kaitan kasus dengan menanya alasan kajian Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan bernegara untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Dengan belum maksimalnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika inilah yang membuat banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM yang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti kasus pembunuhan pekerja di Papua yang dinyatakan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM serius karena ini merupakan perbuatan kriminal. Hal ini menunjukkan lemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain
Kasus ini pun harus ditangani secara baik dan mengacu pada proses hukum yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan masalah-masalah hak asasi manusia di Papua, agar tidak ada lagi kasus pelanggaran HAM yang seperti ini. Lalu diperlukan juga sosialisasi sistem etika Pancasila dan penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Pelanggaran HAM di Papua sangat kuat dan lambat dalam penanganan. Pemerintah pusat tidak merespon cepat karena Papua daerah terjauh dari pemerintahan. Selain itu, ada kepentingan politik baik itu internal maupun eksternal yang membuat Papua terisolasi dari negara Indonesia. Salah satu solusi terbaik menempatkan pusat pelatihan militer di Papua agar pihak-pihak yang mau menguasai Papua bisa berpikir ulang untuk mengacau. Karena percuma saja protes dengan HAM karena mereka tidak memperdulikannya. Salah satu yang mereka perhatikan hanya kekuatan militer Indonesia. Kaitan kasus dengan membangun argumentasi Pancasila. Pada zaman Orde Baru, muncul konsep manusia Indonesia yang seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. Dengan adanya kasus pelanggaran HAM, ini menunjukkan bahwa kesadaran bermasyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila belum berjalan maksimal. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia perlu membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sejalan dengan HAM. Kaitan kasus dengan mendeskripsikan esensi Pancasila. Pelanggaran dalam kehidupan bernegara, seperti pembunuhan pekerja di Papua, yang dilakukan hanya karena mengikuti ego seseorang, dan itu seharusnya jika kita sudah mengetahui tentang esensi Pancasila dan mengamalkannya. Kasus-kasus pembunuhan yang lainnya itu dapat diminimalkan. Kaitan kasus pembunuhan Papua dengan esensi Pancasila adalah di sila pertama, yaitu orang tersebut telah melanggar aturan yang ada di agama. Di sila kedua, mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Akan tetapi yang terjadi ini ialah orang-orang yang melakukan pembunuhan ini tidak memiliki kemanusiaan sebagai kodratnya seorang manusia. Tega-teganya dia membunuh satu pihak dengan cara yang tidak manusiawi. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.